Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa a'za jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahilladzi qarraba ilaihim ibadata bit-ta'ah wa fataha lahum abwaba rahmah wal qurba minhu bil ibadat. Ahmadahu subhanahu wa ashkuruhu ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, ja'ala al-fawza al-haqiqi fil qurba min. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu aqrabal khalqi ila rabbih wa akhsyahum lahu, sallallahu wa sallama wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbatihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsil muqassirati bittaqwallah, fa inna taqwa hiya tariqal qarb minallahi wa hiya zadal mu'min fi dunyahu wa akhirahu, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang mendekatkan para hambanya melalui ketaatan, membuka pintu-pintu rahmatnya melalui ibadah, serta memberikan kesempatan terbuka kepada seluruh manusia untuk selalu mendekat kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba dan utusannya, manusia yang paling dekat dengan Rabb-Nya, paling takut kepada Allah Jalla wa'ala, serta menjadi teladan terbaik dalam penghambaan dan ketakwaan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah juga kepada keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang setia, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang berjalan di atas sunnah, manhaj dan dakwahnya hingga hari kiamat. Teriring doa, semoga kita jadikan umat yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan syafaatnya nanti di hari kiamat, diberikan tempat surga tertinggi untuk kita dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, dalam hidup ini manusia selalu mencari kedekatan sesuai dengan orientasi dan motivasi masing-masing. Seseorang yang orientasinya adalah dunia, kemewahan dan kekayaan, maka ia akan berupaya untuk dekat dengan orang-orang kaya, para saudagar dan para pengusaha. Orang-orang yang motivasinya kekuasaan dan jabatan, maka ia akan berupaya semaksimal mungkin mendekat dengan para pejabat, para penguasa, dan para orang-orang yang mengatur kekuasaan. Orang yang ingin mendapatkan popularitas, terkenal di berbagai macam media, maka ia akan berupaya untuk mencari validasi, rekognisi, dan dekat dengan orang-orang yang bisa mencuatkan namanya. Sementara orang-orang yang sedang bercinta dan berkasih-kasihan dengan pasangannya atau orang-orang lain yang ia cintai, ia akan berupaya untuk dekat dengan orang yang ia cintai. Sebab manusia memang akan merasa tenang, bahagia, dan gembira sesuai dengan motivasi dan orientasi serta apa-apa yang ia cintai.
Hal ini membuat kita berevaluasi, mengkoreksi dan bermuhasabah diri. Apakah kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta, pengatur alam semesta, yang menentukan apapun yang terjadi di dalamnya, yang menentukan seluruh kondisi dan keadaan atas takdir dan irodahnya. Rezeki kita ditentukan olehnya, kehidupan kita ditakdirkan oleh takdirnya, bahkan ajal kita akan ditentukan sesuai dengan kehendak yang telah Ia catatkan dalam kitabnya yang mulia, Lauhil Mahfuz. Padahal kita akan kembali kepadanya sesuai dengan firman-Nya, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua adalah miliknya, semua akan kembali kepadanya. Jamaah yang Allah muliakan, Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah bahwa aku ini dekat. Dekat dengan segala penjagaan pengawasannya, dekat dengan segala pertolongannya, dekat dengan segala pengampunannya, dekat dengan segala doa-doa yang dimintakan kepadanya, dekat dengan segala permintaan yang Ia berjanji untuk mengijabah dan mengabulkannya. Hanya pertanyaannya, mengapa kita jauh darinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Padahal masjid-masjid ratusan ribuan berada dan tersebar di dekat-dekat dengan kita. Azan berkumandang 5 kali sehari, terdengar erat dan akrab dengan kita. Bacaan Al-Quran dikumandangkan, dibacakan, atau mungkin kita baca sendiri. Tetapi ternyata hati ini masih sering terasa jauh dengannya. Ada orang-orang yang masjid jaraknya dekat dengan dia, tetapi dia merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ada orang-orang yang mungkin rumahnya amat jauh dari masjid, tetapi hatinya dekat dengan Allah. Malam-malamnya ia isi dengan qiyamul lail. Ia angkat tangannya untuk berdoa, menceritakan segala keluh kesahnya kepada Allah. Ia mintakan seluruh solusi dan penyelesaian kepadanya. Bahkan ia meneteskan air mata untuk mengharap terkabulnya permintaan dan permohonannya. Tapi sekali lagi, mengapa kita atau manusia sering merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Paling tidak ada 4 hal yang membuat kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Allah firmankan dalam sebuah ayatnya, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal qanaut wal banin wal qanautiril muqantarah minaz zahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth. Memang manusia dibuat cinta kepada dunia, kepada qanautiril muqantarah, harta yang berlimpah, anak-anak, emas, perak, perkebunan, sawah ladang, dan ternak-ternak yang banyak. Kehidupan dunia membuat kita banyak berpikir dengan dunia. Kita disibukkan dengan dunia. Pagi-pagi sebelum waktu subuh kita sudah berpikir dengan dunia. Berangkat pagi hari, pulang di malam hari dengan pikiran-pikiran yang dipenuhi oleh dunia. Kita disuruh berpikir tentang bisnis, pekerjaan, media sosial, dan berbagai macam pernak-pernik kehidupan dunia yang membuat Allah Ta'ala dan seluruh perintah-perintah serta larangannya terabaikan dari pikiran kita. Yang kedua, akibatnya kita sering meremehkan dosa. Dosa-dosa kecil kita anggap biasa. Dosa-dosa besar mungkin kita rasakan nikmat. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, seorang mukmin menganggap dosa sekecil apapun akan dianggapnya seperti gunung yang akan menimpa dirinya.
Sementara orang-orang yang bergelimang dengan dosa menganggap dosa besar pun seperti lalat yang akan hinggap di hidungnya, dia hanya tibaskan dengan santai. Selesai. Kita terbiasa berdosa dan meremehkan dosa. Lisan kita terbiasa menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, membuat fitnah, menyebarkan ghibah, membicarakan hal-hal yang diharamkan. Tangan kita biasa memegang hal-hal yang tidak boleh kita pegang. Kaki kita biasa melangkah ke tempat-tempat yang Allah larang. Dan mulut kita biasa memakan makanan yang sudah dijelaskan keharaman dan larangannya. Akhirnya dinding dosa itu membuat kita terhalang dan terhijab dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam ayatnya, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Setiap dosa sekecil apapun yang kalian kerjakan akan menjadi nuktatan sauda, akan menjadi titik-titik hitam di hati kalian. Dan setiap dosa akan menambah titik hitam berikutnya, sehingga hati menjadi kelam. Dan hati yang kelam membuat nasihat tidak bisa masuk, sementara kejahatan tidak bisa keluar dari hati kita. Yang ketiga, ibadah yang kehilangan makna, ibadah yang kehilangan ruh. Mungkin sholat masih kita kerjakan, tetapi ketika sholat kita lakukan, hati kita melayang entah kemana. Bacaan-bacaan sholat kita lantunkan, tetapi pikiran kita tidak memahami apa yang kita baca. Doa-doa kita sebutkan di dalam rentetan berbagai macam kegiatan sholat kita, tetapi doa-doa tersebut tidak berbekas di dalam jiwa dan nurani kita. Tubuh kita mungkin berada di masjid dalam ibadah, tetapi hati kita melayang-layang ke tempat yang lain. Dan yang keempat, ini yang paling berat. Kenapa Allah terasa jauh dari kita? Kita tidak merasa membutuhkan Allah. Kita merasa kita bisa mengerjakan atas kemampuan kita. Kita bisa menuntaskan berbagai masalah dengan kapasitas akal kita. Kita bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan dengan skill yang Allah Ta'ala berikan. Sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Qarun, ketika ditegur orang, dia berkata, huwa ala ilmin indi. Semua yang aku miliki atas ilmu yang ada pada diriku. Perasaan tidak butuh kepada Allah ini tidak membuat kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innallaha yuhibbul mustaghfirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, mungkin terbesit di benak kita apa yang mesti kita lakukan untuk terus mencoba mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang sebenarnya sudah kita ketahui merupakan jalan-jalan untuk mendekat kepada Allah. Yang pertama adalah kuatkan diri kita pada saat kita mengerjakan solat kepada Allah. Solat adalah mi'rajul mu'minin.
Salat adalah naiknya seseorang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan salat kepada seluruh nabi-nabinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan salat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan pada awal-awal dakwahnya. Kemudian hingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan salat dengan perintahnya melalui peristiwa Isra dan Miraj. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan salat pada waktu-waktu yang tepat buat kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendekat kepada dirinya. Diatur waktu-waktu maktubah, waktu-waktu wajib tersebut sudah Allah atur agar waktu-waktu kita itu di sela-sela untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita beraktivitas untuk dunia, kita sudah dianjurkan untuk sholat subuh. Di tengah-tengah kesibukan kita, Allah panggil lagi kita untuk sholat zuhur. Di tengah mungkin kehebatan kita untuk mencapai tujuan-tujuan dan target-target, kita diperintahkan lagi untuk sholat asar. Demikian untuk maghrib dan isya. Ada sholat-sholat yang mutlak, muqayyad, agar kita bisa mengisi waktu-waktu kita. Di saat berat persoalan kita, maka ambillah air wudhu. Kemudian angkat tangan kita dan sebutkanlah takbir untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada saat itulah kita dekat dengan Allah. Yang kedua, Allah dan Rasulnya mengajarkan kita berdoa. Fadu'uni istajib lakum. Berdoalah kalian, akan aku kabulkan. Nabi menyebutkan ad-doa wal ibadah, ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah saat-saat yang dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Apapun persoalan dunia kita yang begitu banyak, berhentilah sebentar, ambillah air wudhu, kemudian angkatlah tangan kita, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik dan penggenggam dunia alam semesta ini. Sebutkan berbagai macam curhatan kita kepada Allah, bukan ke medsos, bukan kepada kawan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berjanji akan menyelesaikan seluruh persoalan kita. Carilah waktu-waktu yang tepat, waktu-waktu yang sunyi, waktu-waktu yang hening untuk datang kepada Allah. Angkat tangan kita, sampaikan dengan lirih, sampaikan dengan sedih persoalan kita. Jika kita mampu, sampaikanlah dengan bahasa-bahasa Qur'ani, karena Allah Ta'ala menyebutkan beragam doa di dalam Al-Quran yang diajarkan oleh nabi-nabi kita terdahulu. Kalaupun tidak mampu, maka sampaikanlah dengan bahasa kita, bahasa yang kita fahami dan kita yakini, bahasa yang kita memang mengalami persoalan berat tersebut. Lihatlah para nabi, orang-orang yang paling banyak cobaannya, asyaddu bala'an nabi. Mereka adalah orang-orang yang paling berat, paling banyak, paling bertubi-tubi cobaannya. Mereka datang kepada Allah, mereka sampaikan berbagai macam problematika yang mereka hadapi. Mereka serahkan semuanya kepada Allah dengan kata-kata yang lirih, dengan ucapan-ucapan yang rendah. Lalu mereka akhirkan doa itu dengan tetesan air mata. Disitulah saat-saat yang kita terasa amat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau memang tidak bisa, kita sampaikan doa-doa dalam sujud-sujud panjang kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, saat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah doa-doa di sujud-sujudnya yang panjang. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Belajarlah terus untuk membaca Al-Quran. Jika kita mampu, bacalah terus menerus. Karena Quran ini adalah asyifa. Asyifa'u lima fis sudur. Obat hati kita, obat dada kita. Persoalan segala macam itu bisa kita dekati, bisa terdapat solusinya di dalam Al-Quran. Karena ia adalah cahaya hati kita. Jadikanlah rumah-rumah kita dihiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang mendekatkan kita. Jangan jadikan rumah-rumah kita seperti kuburan-kuburan sepi yang tidak ada senandung dan bacaan-bacaan Al-Quran di dalamnya. Yang berikutnya adalah zikir. Sebutlah nama Allah, besarkan Allah, pujilah Allah, sucikanlah Allah.
Basahi lidah kita, rotiban lisanan bidzikrih. Basahi lidah kita dengan Quran, dengan zikir, dengan menyebut-nyebut nama Allah. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Yang berikutnya, tinggalkan dosa. Niatkan diri kita, azamkan diri kita untuk meninggalkan dosa sebesar apapun atau sekecil apapun. Tutup semua lubang-lubang dosa yang memungkinkan kita untuk berdosa. Tutup semua peluang-peluang mata yang membuat mata kita untuk melihat hal-hal yang Allah haramkan. Tahan tangan kita untuk memegang benda-benda yang memang Allah larang. Perintahkan kaki kita untuk tidak bergerak ke tempat-tempat maksiat, nista, dan jahat lainnya. Karena dosa itu bisa membuat hati hitam dan hijab terberat yang membuat kita terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang dapat mendekatkan kita kepada Allah adalah berempati dan berbagi kepada sesama. Berempati dan berbagi kepada sesama adalah upaya kita untuk memotong, menyembelih kesombongan, kebanggaan diri, kemewahan yang ada pada diri kita untuk mendekat kepada Allah. Inilah hakikat kurban yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, mungkin hari ini di antara kita ada yang memiliki rumah yang besar. Mungkin hari ini di antara kita ada yang memiliki kendaraan-kendaraan mewah, jabatan-jabatan yang tinggi, gelar-gelar yang panjang. Tetapi apa artinya semua itu jika kita jauh dari Allah? Jika kita tidak bisa mendekat kepada Allah Jalla wa'ala. Ada manusia yang setiap hari dekat dengan banyak orang, tetapi ia jauh dari Allah Ta'ala. Ada manusia yang mungkin hari ini terkenal, populer, tervalidasi di tengah bumi, tetapi na'udzubillah tidak dikenal di langit. Hari ini Idul Adha mengajarkan kepada kita, jika ingin dekat kepada Allah, maka harus ada yang dikorbankan. Korbankan kesombongan, sembelih maksiat-maksiat kita, potong ego-ego kita, korbankan cinta dunia yang berlebihan. Karena suatu hari nanti yang akan menyelamatkan kita bukan jabatan, bukan kemewahan, bukan kekayaan, bukan popularitas, tetapi hati yang bersih, hati yang dekat kepada Allah. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada manfaatnya kekayaan, kemewahan, popularitas, dan berbagai macam kejayaan yang kita banggakan di dunia. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang dekat kepada Allah. Untuk itulah perhatikanlah firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 50. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Yang letterlessnya Allah Ta'ala berfirman, berlarilah kepada Allah. Lihat, Allah memerintahkan kita berlari kepadanya. Bukan sekedar berjalan selangkah, mendekat sedikit demi sedikit, tetapi ia memerintahkan kita untuk berlari kepada Allah. Padahal dalam hadis qudsi Nabi kita menerangkan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, jika seorang hamba sahaja mencoba untuk mendekat kepada Allah selangkah, Allah akan mendekat dengan cara berlari. Jika kita mendekat kepada Allah berlari, maka Allah akan mendekati kita lebih lagi dari larian kita. Menunjukkan Allah Ta'ala mencintai hamba yang mendekat. Dalam sebuah hadis yang panjang, Nabi pernah mengatakan, seseorang yang kembali kepada Allah, kemudian dia dekat dengan Allah, itu Allah Ta'ala menerimanya lebih dari seseorang yang terdampar di sebuah gurun pasir yang luas, tidak ada air, tidak ada pepohonan,
kemudian tiba-tiba dia mendapatkan lagi air dan pepohonan. Kegembiraan Allah jika seseorang kembali dan mendekat kepadanya lebih daripada seseorang yang diceritakan tersebut. Mari jamaah yang Allah muliakan, sebelum terlambat, sebelum tubuh kita melemah, sebelum fisik ini semakin lama semakin rapuh, sebelum ajal menjelang, marilah kita berlari mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala membuka hati kita, memberikan inspirasi dan semangat kepada kita. Semoga Idul Adha ini bisa memberikan tekad baru untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ansur muslimina wal muslimat, Allahumma ansur mujahidina wal mujahidat, Allahumma ansur muslimina mustad'afina muslimina fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.